Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Aulia, NIM 2031410077, kelas 3C PGMI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tes tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa. Di sini saya mengambil dongeng yang berjudul Si Kancil dan Pak Tani. Oke, langsung saja kita dengarkan dongengnya. Di pagi hari yang cerah, matahari bersinar dengan indah. Pak Tani bersiap-siap pergi ke ladang dengan sangat gembira dengan memanggul pacul. Aku akan pergi ke ladang untuk memeriksa kebun timunku. Mungkin saja besok sudah bisa panen. Sesampainya di kebun, Pak Tani sangat terkejut. Buah timun di kebunnya banyak yang rusak. Aduh, siapa yang berani merusak buah timunku ini? Mengapa harus dirusak? Aku bukan petani yang pelit. Jika ada orang yang mau timunku, ambil saja. Tetapi tidak untuk dirusak. Dengan hati muram, Pak Tani pulang ke rumah. Ia menduga-duga hewan apa yang suka makan mentimun. Pasti hewan yang merusak dan mencuri kebun timunku adalah si kancil, gumam Pak Tani. Pak Tani mencari akal untuk menjebak si kancil. Pak Tani akhirnya berhasil mencari akal untuk menjebak si kancil dengan cara membuat orang-orangan yang diberi perekat yang sangat kuat. Menjelang sore, orang-orangan itu sudah selesai dibuat dan dibawanya ke tengah kebun timun untuk dipasang. Aku tahu kancil hewan yang sangat cerdik. Ia bisa melakukan apa saja untuk mencuri timunku. Ternyata dugaan Pak Tani benar. Malam harinya, kancil datang untuk mengambil mentimun. Kancil tertawa melihat orang-orang yang dibuat Pak Tani. Hahaha, hanya orang-orangan, siapa takut? Kancil hanya melewati orang-orangan tersebut. Ia memakan timun yang muda-muda. Ternyata tak banyak yang dimakan si kancil, hanya 3 buah timun, dia sudah merasa kenyang. Ia juga tidak merusak timun yang lainnya. Setelah makan, kancil menghampiri orang-orangan yang dibuat Pak Tani. Dan sifat jahil si kancil, ia pukul orang-orangan itu dengan kaki depannya. Aduh, kenapa melekat seperti ini? Kakiku tidak bisa bergerak. Kancil yang sangat kaget. Hei orang-orangan jelek, lepaskan aku. Kalau tidak akan kupukul lagi kau. Kancil memukul orang-orangan itu dengan kaki yang satunya lagi. Piak. Kini kedua kakinya menempel erat pada baju orang-orangan itu. Pelekat yang dipasang oleh Pak Tani di baju orang-orangan itu sangat kuat. Kancil tidak bisa melepaskan diri. Sekuat tenaga ia berusaha, tetap saja tidak berhasil. Semalaman Kancil menangis. Pagi harinya Pak Tani datang. Kutangkap kau Kancil, dasar biang kerok. Kau boleh mengambil makan timunku, Cil, tapi tidak untuk merusak buah yang lain. Ampun Pak, bukan aku yang merusak timunmu. Aku hanya makan 2-3 buah mentimun dan perutku sudah terasa kenyang. Pak Tani tidak percaya dengan perkataan si kancil. Leher si kancil diikat dan diseret Pak Tani ke rumahnya. Sesampainya di rumah Pak Tani, kancil langsung diletakkan di dalam kurungan ayam. Kancil, batu ini sangat kuat. Kau tidak dapat meloloskan diri dari sini. Aku akan pergi sebentar ke pasar untuk membeli bumbu sate. Ampunilah aku Pak Tani, jangan sate aku. Dagingku pahit, tidak enak. Si kancil merengek meminta ampun. Pada saat Pak Tani pergi ke pasar untuk membeli bumbu sate, ada seekor anjing yang merupakan peliharaan Pak Tani datang menghampiri kurungan si kancil. Anjing hitam itu bernama Ireng. Kenapa kau dikurung? Tanya si Ireng. Apa kau tak tahu, Reng? Kancil membalas pertanyaan si Ireng, anjing milik Pak Tani tadi. Katakan, ada apa sebenarnya, Cil? Begini, Reng. Aku ini akan dijadikan menantu oleh Pak Tani. Makanya Pak Tani pergi ke pasar untuk membelikan makanan yang lezat-lezat untuk calon menantunya. Hah? Kamu tidak pantas, Cil. Badan kamu kecil. Lebih baik aku saja yang menjadi menantu Pak Tani. Aku sudah bertahun-tahun menjadi peliharaannya. Tapi Pak Tani sudah memilih aku, Reng. Sudah sana pergilah kau. Si Ireng tiba-tiba menggerang marah. Cil,
Kalau kamu tidak mau aku gantikan sekarang juga, batu yang ada di atas kurangan itu akan aku dorong dan lehermu akan kugigit sampai putus. Wah, jangan gitu dong. Mau apa tidak? Baik-baik, akan kuturutin keinginanmu. Si Ireng mendorong batu hingga terjatuh. Kurungan ikut terbuka dan kancil bisa keluar. Sedangkan Ireng menggantikan posisi si kancil dalam kurungan tersebut. Selamat Ireng, sebentar lagi kau akan menjadi menantu Pak Tani, kata Kancil sambil berlari kencang. Sesaat kemudian Pak Tani datang. Ia sangat kaget melihat Kancil yang tidak berada di kurungan dan malah berubah menjadi Ireng, anjing peliharaannya. Hormat saya calon menantu, kata si anjing yang sangat gembira. Calon menantu katamu. Hei, kamu kemanakan si Kancil? Pak Tani bertanya dengan nada gusar. Sudah pergi ke hutan, Pak Tani. Kau sungguh-sungguh mau menjadi menantuku? Benar sekali, Pak Tani, jawab si Ireng dengan gembira. Sekarang keluarlah dari kulungan itu. Lalu duduk yang manis dan pejamkan matamu. Aku akan segera memanggil putriku di dalam rumah. Ireng segera menuruti permintaan Pak Tani. Dia sangat gembira karena akhirnya dia bisa menjadi keluarga dari Pak Tani. Ini hadiah untukmu, teriak Pak Tani dengan memukul kepala dan punggung si anjing. Tunggu, puk puk, ampun, si Ireng menjerit dan melarikan diri. Dia baru sadar bahwa dia telah ditipu oleh si Kancil. Ia sangat marah dengan si Kancil. Awas kau ya Kancil, nanti jika ketemu akan kugigit kau. Ireng sangat marah karena ditipu si Kancil. Seluruh badannya masih terasa sakit setelah dipukul Pak Tani. Anjing berlari sangat kencang mengejar si Kancil. Kancil sudah mencoba berlari sekuat tenaga. Namun kecepatan si Kancil memang belum bisa melampaui si Ireng yang merupakan anjing pemburu. Maka dalam beberapa saat si Ireng sudah berada di belakang si Kancil. Wah gawat, Ireng sudah berada di belakangku, kata Kancil dalam hati. Aku harus segera bersembunyi. Pesan moral dari dongeng si Kancil dan Pak Tani ini yaitu jangan suka mengambil barang yang bukan milik kita dan janganlah kita melakukan kejahatan seperti mencuri karena sepandai-pandainya kita menyembunyikan kejahatan pasti akan ketahuan juga. Sebelum bertindak, berpikirlah yang matang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti si Ireng, anjing milik Pak Tani. Sekian dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.